Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua dari tugas nomor 5 tersebut, atau saya beri nomor di sini nomor 7. Soal ke-7 dari pembahasan soal menghadapi MIT. Jadi di sini dimisalkan dari rangkaian kapasitor ini, dimisalkan C1 adalah 20 mikrofarad, C2 10 mikrofarad, dan C3 30 mikrofarad. Dan tegangan, ini tegangan V. Ini ada C3, ini tidak ada di dalam gambar sebelumnya. Jadi V di sini, C3 di sini. Tegangan ini adalah 10 volt. Nah, sekarang disuruh menghitung berapa muatan di C1, berapa muatan di C2, dan berapa muatan di C3. Dan bagian B, sebenarnya ini antara bagian A dan B ini tidak terpisahkan, harusnya digabung saja karena itu terkait satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya tidak boleh dipisahkan seperti ini. Tapi di sini dalam soal sini dipisahkan. Jadi ditanyakan lagi berapakah tegangan PAB titik antara titik A dan titik B dan PBC. Jadi ini kita bisa kerjakan. Mungkin saya tidak perlu menggambarkan lagi gambarnya, tapi langsung saja. Jadi kita sampai soal nomor 7 sekarang. Diketahui adalah C1 20 mikrofarad. Mungkin saya sejarahkan di sini saja. C2 10 mikrofarad, C3 30 mikrofarad. Kemudian yang lain adalah tegangan, itu adalah 10 volt. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapakah Q1, Q2, yang muatan dalam masing-masing kapasitor, muatan tersimpan misalnya, dan Q3. Nah, ini bagian A. Kemudian B, PA B sama dengan berapa, dan BC sama dengan berapa. Ya, kita jawab. Untuk menjawab bagian ini kita lihat lagi gambar. Kita lihat di sini bahwa P antara titik A dan titik C, PAC, tidak lain adalah V, ya kan? VAC tidak lain adalah V. Bisa juga antara PAC ini kan di sini, ke sini, berarti PAB tambah PBC, itu adalah VAC juga. Nah, ini dia. Jadi ini yang bisa kita tuliskan di sini untuk mengantar kita mengerjakan soal ini. Kita bagi dua ini. Jadi dari gambar VAC itu tidak lain, tidak PAB ditambah PBC itu tidak lain adalah sama dengan 10 volt. Ya, itu jelas. Kemudian kalau kita melihat gambar ini, arus yang mengalir dalam ini atau muatan yang mengalir di PBC ini tidak lain adalah muatan yang mengalir melalui tegangan di sini, PAC ini. Ya, jadi muatan. Tapi kalau setiba di sini terbagi dua, muatan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kemudian bersatu lagi masuk ke sini dan sama terus di sini. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat arus Q total itu tidak lain adalah arus yang mengalir di sini, pemuatan yang ada di sini. Nah,
sehingga kita bisa dapat mengatakan bahwa Q total itu tidak lain adalah sama dengan Q3, Q yang mengalir di muatan yang tersimpan di kapasitor 3 tidak lain adalah muatan, ya karena ini kalau ini kayak aliran air, jadi ini air mengalir di sini, tiba-tiba di sini terpisah, kemudian ke bawah, ke atas dan ke bawah, kemudian menyatu lagi. Jadi kalau kita lihat air, ya muatan kan aliran listrik ini menyatu lagi di sini. Jadi muatannya yang mengalir di Q3, di C3 itu tidak lain adalah muatan dari sini tambah muatan di sini, sehingga saya tuliskan Q1 ditambah Q2 seperti itu. Selanjutnya ini yang kita gunakan. Nah, Q total, bagaimana cara mencari Q total dari keseluruhan rangkaian ini? Nah, bisa kita lihat. Jadi bagaimana menghitungnya? Q total tidak lain adalah, ya tentu C total dikali V, ya V yang ada ini, itu dia. Nah, C total itu bagaimana caranya mendapatkan C total? Artinya C ekivalen dari ini sebenarnya seluruhan rangkaian ini. Nah, itu caranya. Jadi pertama-tama kita cek dulu untuk mencari ini kan di paralel. Nah, kita cari ekivalennya dari paralel ini. Jadi C ekivalen 1 dan 2 itu tidak lain adalah jumlahan dari kapasitor C1 tambah C2, karena ini paralel, ini rumus paralel, sehingga kita mendapatkan C1 adalah 20 mikrofarad, tidak usah 20 tambah 10 tidak lain adalah 30 mikrofarad. Jadi ini baru C1. Nah, sekarang jadi ini sudah sudah ada penggantinya ini, yaitu 30 mikrofarad. Sekarang rangkaiannya menjadi begini sekarang. Ya, kapasitor. Jadi ini ada C ekivalen 1, 2 dan ini C3. Nah, ini dirangkai seri. Jadi sekarang kita mau lihat kalau nilai ekivalen dari seri, ya inilah yang namanya C total. Nah, ternyata seperti C total ini untuk karena di seri, jadi kita seperti C total tidak lain adalah seperti C ekivalen 1, 2 ditambah dengan seperti C3 gitu. Tidak lain adalah seperti 30 ditambah seperti 30. Maka kita akan mendapat 2/30. Maka C total tidak lain adalah 30/2, ya kan? Seperti C total adalah 2/30, maka C total adalah 30/2, tidak lain adalah 15 mikrofarad. Jadi kalau kita ganti rangkaian semua ini C1, C2, C3 ini dengan satu kapasitor besar, satu pengganti, maka saya bisa ganti dengan satu kapasitor yang nilainya 15 mikrofarad. Ya, tidak ada dari ketiga ini, tidak ada yang bisa menggantikan. Karena ada yang 20, 10, 30. Ternyata saya bisa gantikan dengan cuma 15. Jadi tiga buah kapasitor saya bisa jadi ganti menjadi satu kapasitor yang nilainya 15 mikrofarad saja. Nah, itu rangkaiannya. Nah, sekarang kita kembali mencari Q total. Jadi Q total
ini Q total tidak lain adalah C total, C total kali V, tidak lain adalah 15 kali V10. Jadi kita dapatkan 150. Ini karena ini mikrofarad ini. Jadi harus ada mikrofaradnya di sini, mikrofarad volt ya. Nah, ini farad volt jadinya mikro kolom ya. Karena mikrofarad volt ini adalah kolom. Jadi ini tidak lain adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, ini adalah Q total. Nah, tadi kita ada pernyataan di sini. Q total sama dengan Q3. Jadi kita sudah mendapatkan sekarang Q3 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Ya, ini untuk Q3. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan Q1 dan Q2? Nah, kita harus melihat ternyata kita harus mencari sekarang VBC. VBC tidak lain adalah, nah ini, karena kita sudah tahu muatannya di sini, maka bisa kita tahu ketegangan di sini, tegangan VBC. Nah, itu juga di pertanyaan di bagian sini. Jadi sebenarnya ini bagian A langsung menjawab bagian B sebenarnya. Ya, itu yang saya bilang tadi di awal. Jadi VBC di sini sama dengan Q3 dibagi dengan C3. Begitu untuk mencari VBC. Sehingga didapatkan di sini 1,5 kali 10 pangkat minus 4 per ini tidak lain adalah 30 mikro kali 10 pangkat minus 6 farad. Jadi ini kita akan dapatkan berapa ini? 0,5, sekitar 5 volt. Ya, ini 5 volt karena ini ada naik menjadi pangkat 2 dia di atas. Jadi ini 0,5 dikali 10 kan. Ya 0,05 ya, ini yang dapatkan 5 volt. Jadi VBC 5 volt. Nah, VBC 5 volt, sedangkan kita dapatkan tadi rumus juga VAC tidak lain adalah VAB ditambah VBC. Maka kita akan dapatkan VAB tidak lain adalah VAC dikurang VBC. Maka tidak lain adalah 10 volt dikurang 5 volt. Jadi VAB itu tidak lain adalah 5 volt. Nah, sementara Q1 tidak lain adalah C1 dikali dengan VAB. Ya kan? Muatan di sini tidak adalah C1 dikali dengan VAB tegangannya. Nah, sekarang kita akan dapatkan Q1. Tidak, ini adalah 20 mikrofarad dikali dengan VAB yang 5 volt. Jadi kedapatkan 100 mikrofarad volt, kolom kali volt. Jadi ini adalah 1 atau 10 pangkat minus 4 kolom. Ini farad volt ya, gitu. Itu 10 pangkat minus 4 kolom. Ya, kemudian demikian juga Q2 itu adalah C2 dikali VAB. Tidak, ini adalah 10 mikrofarad dikali dengan 5 volt.
mendapatkan, ya kita akan dapatkan nanti sini adalah 50 mikrofarad volt. Dapatkan ini 0, atau bisa kita katakan 5 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Ya, ini dia. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Ya, kalau dalam jawaban yang ada adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, ini yang sebenarnya secara ilmiah itu tidak boleh dikatakan 0,5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Ini salah. Tidak boleh, yang ini yang benar. Cara yang benar. Walaupun nilainya sama, tetapi cara yang benar. Oke, saya kira tadi kan jawaban sudah ada. VAB kita dapatkan 5 volt dan VBC sama dengan 5 volt. Jadi pada dasarnya sudah terjawab. Demikian. Terima kasih.